بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang hadir bersama kita pada malam hari ini, yang mohon maaf namanya tidak bisa Al-Fagir sebut satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada antum sekalian. Kita doakan guru-guru kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berkahi usianya, berkahi pula ilmunya, berkahi pula rizkinya, mudahkan, lancarkan pula rizkinya. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar guru-guru kita diberikan lebih daripada kesabaran, ketegaran untuk membimbing kita agar kita sekalian dapat lebih baik, makin istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh dan segenap kaum bapak, kaum ibu, saudara, saudari, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tsumma alhamdulillah wa syukurillah. Berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, hirasah, himayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan juga rohani kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan, menyemarakkan, meramaikan sekaligus mensyiarkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang bukan hanya malam ini kita peringati, tapi sudah berjalan 21 hari dan akan terus sampai 40 hari. Jadi Maulid Arba'in ya. Maulid Arba'in, Maulid selama 40 hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, majalisul khair taj'alukal khair walau kunta minal asyra, wa majalisus syarr taj'aluka syarr walau kunta minal akhyar. Perkumpulan baik semacam ini insya Allah akan menjadikan kita baik, walaupun mungkin awalnya kita bukan orang baik-baik. Tapi sebaliknya, perkumpulan buruk akan menjadikan kita buruk, walaupun awalnya kita orang baik. Maka itu kita pandai-pandai memilih teman, memilih tempat duduk, memilih perkumpulan. Dan semoga kumpulnya kita pada malam hari ini di perkumpulan yang baik, di dalamnya kita diajak untuk berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, sekaligus bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan kita, ampuni kekhilafan kita, ampuni kelalaian kita, ampuni dosa-dosa kita, sekaligus menjadi
Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita sekalian. Baik itu hajat yang berkaitan dengan urusan pribadi kita atau hajat yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun rumah tangga kita, atau hajat yang berkaitan dengan urusan usaha ataupun pekerjaan kita, dan hajat-hajat kita yang lainnya yang menyangkut berbagai macam urusan, dari mulai urusan agama, urusan dunia sampai urusan akhirat. Amin ya robbal alamin. Waktu sudah menunjukkan jam 12. Kalau di mahal duluan gua jam ya. Jam 12 kurang 2 jam. Ini kira-kira sampai jam berapa nih? Sampai selesai. Sampai subuh siap. Sampai subuh siap. Bapak-bapak siap, ibu-ibu sampai subuh siap. Siap sampai subuh. Nanti sampai subuh anak pulang. Itu nonton wayang boleh sampai subuh. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kumpul. Tapi kumpul bukan sembarang kumpul. Kita kumpul memperingati hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebetulnya Nabi itu memperingati hari kelahirannya nggak cuma setahun sekali, bahkan setiap minggu. Dikisahkan, diceritakan di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim ini As-Sahihul Kutub min Sahihil Bukhari. Kitab yang paling sahih di dalam agama kita, kitab Al-Quran. Di bawah Al-Quran Sahih Bukhari, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Setelah Imam Bukhari yaitu Imam Muslim. Nah, di dalam kitab Sahih Muslim ada satu riwayat di mana diceritakan setiap hari Senin Nabi puasa. Setiap hari Senin Nabi, ini kata kuncinya nih, setiap hari Senin Nabi puasa. Sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Sekali lagi, Nabi tiap hari Senin puasa. Ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Nabi jawab, fihi ulitu wa fihi unzila alayya. Ditanya Nabi sama sahabat, kenapa engkau ya Rasul setiap hari Senin puasa? Nabi jawab, fihi ulitu, di hari Senin itu aku dilahirkan. Kenapa Nabi puasa tiap hari Senin? Karena hari Senin itu Nabi dilahirkan dengan akal yang cerdas, dengan ilmu yang memadai, dengan hati yang lapang. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi merayakan atau memperingati hari kelahirannya. Betul apa betul? Bagaimana cara Nabi memperingati hari kelahirannya? Nabi memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Atau secara konteks lebih luas lagi, Nabi merayakan hari kelahirannya dengan beribadah. Alhamdulillah. Dari sinilah para ulama, saudara, ada yang mengatakan bahwa maulid ini sunnah. Kenapa? Karena ittiba Nabi, ikut Nabi, merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian yang bilang bukan sunnah, cuman boleh tapi enggak sunnah. Tapi kalau mau merujuk yang tadi bisa jatuh sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang nanya, Bib, ini kita bikin maulid buat apa sih, Bib? Ada nggak yang nanya begitu? Paling enggak pertanyaan buat kita dah itu ya. Ini kita nih bikin maulid buat apa sih? Apa sih manfaatnya kita ngadain maulid?
Biasanya kan kita kalau tahu manfaatnya bisa lebih semangat, betul apa betul? Bukannya kita mau mendebat orang yang beda sama kita, enggak. Ini mah buat kita supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara, ada seorang ulama besar namanya Syekh Ma'ruf Al-Kharqi. Syekh Ma'ruf Al-Kharqi ini seorang ulama yang hidup di tahun sebelum 300 Hijriah. Jadi kalau kita bilang sebelum 300 Hijriah itu berarti zaman ulama salaf. Kalau udah 300 Hijriah, 400 Hijriah itu ulama kholaf. Ini sebelum 300 Hijriah ulama salaf nih. Namanya Syekh Ma'ruf Al-Kharqi. Apa Syekh Ma'ruf katakan? Syekh Ma'ruf Al-Kharqi ini seorang ulama yang hidup di abad sebelum 300 Hijriah, sebelum 3 Hijriah. Beliau ini seorang ulama besar. Beliau punya guru namanya Syekh Daud At-Ta'i. Syekh Daud At-Ta'i punya guru lagi namanya Habib Al-Ajmi. Bukan Habib, bukan. Namanya Habib Al-Ajmi. Habib Al-Ajmi punya guru namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri punya guru namanya Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali punya guru yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ma'ruf punya guru Syekh Daud At-Ta'i. Syekh Daud At-Ta'i punya guru Habib Al-Ajmi. Habib Al-Ajmi punya guru Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punya guru Sayyidina Al-Imam Ali. Sayyidina Imam Ali belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Syekh Ma'ruf ke Rasulullah sanad ilmunya nyambung apa kagak? Jelas apa kagak? Sumber ilmunya jelas apa kagak? Alhamdulillah. Ya kudu begitu kita kalau ngaji mah. Sebab yang mau kita ambil ini ilmu. Kalau ilmu sumbernya nggak jelas bahaya. Nanti bisa sesat dan menyesatkan. Ya. Dan kita harus tahu ini dapat dari mana. Itu namanya sanad ilmu, sandaran ilmu. Kata Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya nggak ada sanad ilmu, ya nggak ada sandaran ilmunya, nggak ketahuan dapat dari mana, sumbernya dari mana, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang bakal ngomong apa aja tentang apa aja. Kacau gak kalau begitu? Orang nggak paham akidah, sok-sokan ngomong akidah. Kacau gak? Kacau. Orang nggak paham fikih, sok-sokan ngomongin fikih. Kacau gak? Kacau. Orang nggak tahu thariqah, nggak tahu tasawuf, sok-sokan ngomong tasawuf. Kacau gak? Jangan buat urusan agama, urusan dunia dah. Orang kagak ngerti ekonomi, sok-sokan ngomong ekonomi. Kacau gak? Berantakan. Orang kagak tahu hukum, sok-sokan ngomong hukum, berantakan nggak? Amburadul. Orang nggak tahu politik, sok-sokan ngomong politik, kacau nggak? Aduh, saudara, ini buat urusan dunia, apalagi urusan agama, urusan akhirat, saudara harus jelas. Kalau bukan ahlinya, jangan ikutan ngomong. Sebab zaman sekarang ini yang bukan ahlinya pada ikut ngomong, ya. Apalagi zaman sekarang medsos nih luar biasa perkembangannya. Jadi siapapun bisa ngomong apapun. Yang nggak ngerti fikih sok-sokan ngomong fikih. Menurut saya, menurut saya. Akhirnya ngaco. Orang kagak ngerti ilmu akidah, sok-sokan ngomong akidah. Kagak ngerti ilmu nasab, sok-sokan ngomong nasab. Ngawur akhirnya. Bolun mudillun, sesatan menyesatkan. Nah kalau ini yang barusan kita sebutin Syekh Ma'ruf, gurunya jelas gak? Jelas. Gurunya jelas gak? Jelas. Nyambung gak kepada Rasulullah? Nyambung. Sengaja saya mau nyampein ini supaya kita tahu ini yang mau kita nukil, perkataan ulama yang mau kita nukil ini bukan ulama sembarangan nih. Ini ulama beneran nih. Kalau ulama beneran ngajaknya ke surga beneran. Kalau ulama-ulamaan ngajaknya ke surga-surgaan. Betul.
Ini Syekh Ma'ruf Al-Karki perkataannya nih dinukil sama Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syato. Siapa sih Abi Bakar Ad-Dimyati Asy-Syato? Abi Bakar Ad-Dimyati Asy-Syato itu pengarang kitab I'anatul Thalibin. Ini Ustadz santri pada tahu nih kitab I'anatul Thalibin itu syarah daripada kitab Fathul Mu'in. Ini Ustadz santri pada tahu nih, yang biasa nongkrong di majelis taklim pada tahu kitab Fathul Mu'in. Itu kitab Fathul Mu'in karangan Imam Zainuddin Al-Malibari, disyarahin, disuruhin, dijabarin, dijelasin jadi kitab namanya kitab I'anatul Thalibin. Cetakannya 4 jilid, ada yang 5 jilid, ada juga yang 2 jilid, cuman umumnya 4 jilid. Nah di jilid ketiga itu dibahas panjang lebar tentang maulid. Apa itu maulid, apa faedahnya, apa fadilahnya, apa manfaatnya kita ngadain maulid, kita hadir di tempat maulid. Dinukil perkataan para ulama, salah satunya adalah Syekh Ma'ruf Al-Karki. Nah Imam Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syato ini gurunya para ulama Nusantara, termasuk Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ini sadat ilmunya juga nyambung ke beliau. Nah, ini bukan ulama sembarangan nih, Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syato yang ngarang kitab I'anatul Thalibin. Ulama luar biasa, kelas dunia. Ulama kelas dunia nukil perkataan ulama yang menguatkan pendapatnya, berarti yang ditukil itu ulamanya bukan sembarangan. Betul apa betul? Nah, Syekh Ma'ruf berkata begini. Sengaja saya sampaikan biar ntar pulang bisa dicek. Oh iya bener, Habib kagak ngarang. Bener ada di kitabnya. Nah, ya. Yang agak ngarang. Ini ngomong ulama semua, saya mah cuma nyampein. Kata Syekh Ma'ruf Al-Karki begini. Ini kayaknya dulu ya. Kenapa nih tadi? Beliau Syekh Ma'ruf ngomong begini. Man hayya'a li ajli qiraati maulidin nabi ta'aman wa awqada sirajan wa libasan jadidan wa ta'aqqara wa tajammal ta'dhiman liqadrihi fa hasyarallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'a firqatil ula minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa kana fi a'la ilmiyin. Kata beliau, kata Syekh Ma'ruf Al-Karki, man hayya'a, apa sih hayya'a? Hayya'a yuhayyi'u tahyi'an, tahi'atan tahya'an tihya'an muhayya'an fa'wa muhayyi'un wa dhaka muhayya'un hayyi la tuhayyi muhayya'un muhayya'un. Man hayya'a, siapa orang yang nyiapin nih kayak begini nih. Nyiapin apa? Makanan. Apalagi wa auqada sirojan, nyalahin lampu, gelar karpet, ya, bebenah. Walibasan jadidan, pakai baju yang baru atau yang bagus, yang rapi. Wa ta'attara, minyak wangi. Buat perempuan jangan yang mencolok minyak wanginya. Cukup wangi buat dirinya sama yang di sampingnya aja, ya. Jangan yang ngombrong. Nanti jatuhnya malah haram, ya. Kalau yang laki nggak apa-apa dah tuh ya. Soalnya keteknya lebih bau laki ketimbang perempuan. Ya. Siapa orang yang nyiapin makanan, nyalain lampu, gelar karpet kayak begini nih, bebenah dah, pakai baju yang rapi, berhias diri, wata jamal, berhias diri. Untuk apa dia lakukan? Ta'ziman liqadrihi, untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pengen dibaca kisah maulidnya Nabi, yang pengen dibaca ini kisahnya Rasul. Dia rapi-rapi, dia bebenah, dia dandan, dia nyiapin makanan karena takzim, karena dia memuliakan, dia menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekh Ma'ruf? Fahasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah. Maka nanti di hari kiamat, orang yang model begitu tuh, yang nyiapin makanan buat maulid, yang gelar karpet buat maulid, yang berdandan, yang berapi, yang berhias buat maulid karena takdim, karena ingin memuliakan Nabi.
Fa'asyarallahu ta'ala yaumal kiamah, maka nanti di hari kiamat dia bakal dikumpulkan oleh Allah ma'afir qatil ula, bersama orang-orang yang ada di barisan pertama. Siapa orang yang ada di barisan pertama? Minan nabiyin, para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Wassolihin, dan siapa lagi? Orang-orang soleh. Wa kana fi a'la illiyin, dan sampai di situ. Wa kana fi a'la illiyin, dan orang itu nanti bakal ditaruh oleh Allah di surga Allah yang tinggi. Alhamdulillah. Jadi nanti kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, begitu kita meninggal dunia, kita masuk ke alam barzah atau disebut juga alam kubur. Alam kubur sama kuburan beda, jangan disamain. Kalau orang udah meninggal, ruhnya masuk ke alam barzah, ke alam kubur, udah nggak bisa lagi tuh di alam dunia. Kagak ada tuh hantu gentayangan, kagak ada. Oh, si ono matinya penasaran. Loh, matinya gara-gara judi online. Penasaran, makanya gentayangan. Nggak ada. Wah, kayak kemarin rame nih kasus Pinak Cirebon. Nyuruh si Pinak katanya. Kagak ada itu diprank sama jin itu. Jin iya, tapi orang mati gentayangan kagak ada, nggak ada ceritanya. Tapi Bet, ada orang kesurupan Ben, ngaku katanya engkongnya, ngaku neneknya, itu mah jin. Setiap kita ini ada korin, ada jin yang ngedampingin. Begitu kita meninggal dunia, si korin, si jin yang biasa ngedampingin kita kan tahu tuh ya keseharian kita. Nah itu jin masuk dah tuh ke keluarganya, ke tetangganya. Makanya dia tahu tuh, oh dia tahu gini, dia tahu gitu ya, itu korinnya. Kalau orang kagak ada yang kesurupan, kalau orang kagak ada yang gentayangan, nggak ada. Dibohongin tuh, pocong mumun dibohongin itu. Ada mumun di sini. Apa? Dulu ada tuh ya pocong mumun ya. Kagak ada, nggak ada, pokoknya orang udah meninggal udah kelar. Dia masuk ke alam barzah. Beda alam dengan alam dunia. Begitu di alam barzah, saudara, ya, itu kita nanti ketemu tuh sama saudara-saudara kita, teman kita yang udah meninggal dunia duluan. Bahkan kita ketemu sama orang-orang yang biasa kita patehahin. Nih kalau kita ibu-ibu, bapak-bapak di sini biasa summa ilaru Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kenal. Begitu nanti ketemu di alam kubur, ente biasa ngirim aneh fatihah, kenal. Kenal kayak kita di dunia, kenal ini yang biasa japrian ini, yang biasa teleponan ini, begitu tuh. Kita sering fatihah sama wali Allah, sering kirim fatihah sama fulan, sama syekh fulan, sama imam fulan, mereka kenal. Dan nggak sedikit mereka disambut nanti di alam kubur. Nah begitu udah kelar di alam kubur, datang hari kiamat, mereka digiring ke alam akhirat. Dikumpulin di satu padang namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar ini satu padang, satu lapangan luas. Luasnya nggak terkira dah, sebab orang yang pertama Nabi Adam sampai orang yang terakhir kumpul di situ semua. Ya. Itu padang mahsyar licin kayak keramik, lebih licin dari keramik, putih, bukan kayak tanah begini, bukan kayak aspal. Enggak ada legokan, enggak ada lubang, enggak ada pohon, rata. Andai kata bola dikelilingin, itu bola enggak bakal berhenti kalau enggak diberhentiin. Mereka nanti digiring, semua manusia digiring nih ke padang mahsyar, dan mereka nanti dibarisin, dijejerin bersop-sop seperti orang sholat. Di sop berapa kita tergantung amal kita ketika di dunia. Nah, yang dahsyatnya lagi ketika di padang mahsyar, ketika kita dijejerin bersop-sop, ada orang yang badannya badan manusia, mukanya muka khinzir, muka bagong. Kok bisa begitu Be? Mukanya bisa muka bagong. Sebab ketika di dunia perbuatannya seperti perbuatan bagong. Apa sih perbuatan bagong? Maaf, perbuatan babi apa sih? Babi ini nggak demen di tempat bersih, demennya di tempat kotor. Orang yang kagak demen di tempat bersih seperti masjid, majelis taklim, tempat-tempat baik,
perkumpulan baik. Demennya di tempat-tempat kotor, tempat-tempat maksiat, diskotik, tempat judi, tempat minuman keras, majlis gibah wa namimah, majlis gibah dan adu domba tuh ya. Itu tempat-tempat kotor tuh ya. Diajakin ke majlis, nggak mau, buat ada aja alasannya. Diajakin ke masjid, ada aja alasannya. Tapi begitu diajakin nongkrong, meriang-meriang dijabarin sama dia. Ada orangnya. Ada di sini. Ada. Mana orangnya? Tuh kalau orang yang model begitu kata Imam Abdul Wahab Asy'aroni, kalau dia nggak buru-buru tobat nanti dibangkitkan oleh Allah di hari akhir, di hari kiamat, badan manusia, mukanya muka. Na'udzubillah min. Ada orang yang begitu dibangkitin badannya, badan manusia, mukanya muka tikus. Kenapa bisa begitu? Karena ketika di dunia perbuatannya kayak tikus. Bagaimana sih perbuatan tikus? Suka nyolongin barang yang disimpan rapi. Betul apa betul? Ibu-ibu nih paling tahu nih ya. Tuh ibu-ibu udah ngerapihin makanan tuh ya, di rak makan. Kalau udah ada nying-nying masuk ya, ada curut masuk, ada aja yang bolong. Betul apa betul? Paham ya? Termasuk ibu-ibu yang suka ngambil duit laki. Laki udah bikin kantong cadangan. Beli celana dibawa ke tukang jahit celananya, bikin kantong rahasia di dalam buat nyempetin duit biar nggak ketahuan bininya. Tetap ketemu sama bininya. Kata suaminya, Neng, mau lihat duit abang nggak di sini? Duit kemana sih bang? Demi Allah saya nggak ngambil bang. Nah, saya bukan nunggu, Neng, saya cuma nanya, ngeliat kagak di celana ini ada duit di sini nih, di kantong rahasia ini. Demi Allah bang, demi Allah. Demi Allah, demi Allah. Emang duit apaan sih bang? Duit sial. Oh, duit sial? Iya, boleh umpetin masih ketemu juga kan sial. Obat. Saya mah diceritain mama sama abang bukan sih bukan. Saya asli kan sama abang nggak jauh tuh, BLKM bakal tes anisasi tuh. Saya mah diceritain orang situ, ibu situ, ibu sih bukan. Ibu sih mah beda, abang. Banyak. Beda ibu sih beda. Ibu belum abang. Dikit. Lama abang pindah dari sini. Dan kalau malu itu, Insya Allah najah gitu. Oh, najah ngambil duit laki nih. Tapi kalau laki dapat duit nggak apa-apa ambil. Jadi dulu pernah ada ya sahabiah, sahabat perempuan gendul datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sering ngambilin duit laki saya. Suaminya Abu Sufyan. Saya sering ngambilin duit laki saya ya Rasulullah. Kenapa kamu ngambil duit laki kamu? Karena laki saya bedit banget. Ya, dikasih duit 50.000 buat sebulan. Ada yang gitu. Ya Allah. Ya. Ada. Nah jadi kalau nggak buru-buru tobat yang begitu tuh, nggak dibangkitin sama Allah, badan manusia muka curut. Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesempurnaan oleh Allah. Amin. Nah intinya kita dibarisin bersop-sop. Ya. Kita ada di sop mana tergantung amal perbuatan kita. Sop yang paling depan tuh, barisan yang paling depan itu para nabi, para syuhada, para solihin. Kita bukan nabi, kita bukan syuhada, bukan. Ya, boro-boro kita mau jihad ya, nutup aurat kita susah banget. Boro-boro mau jihad ya. Kita bukan syuhada, kita bukan orang soleh, tapi pecinta orang soleh. Kita masih bisa ada harapan walaupun kita bukan nabi, kita bukan syuhada, kita bukan orang soleh, tapi kita masih ada harapan untuk bisa kumpul di sop pertama bareng-bareng bersama mereka. Kalau ketika di dunia kita sering mempersiapkan makanan, nyalahin lampu,
gelar karpet, mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari hari pertama nih, ya majelis Maulid ini nih, yang gelar karpet, yang ini, yang itu kagak bakal rugi. Karena kita ingin memuliakan Nabi, insya Allah ya, kita bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang ada di soft pertama. Kalau tahu begini makan, kalau bisa tiap hari di sini. Betul apa betul? Ini yang ngomong Syekh Ma'ruf Al-Karki, seorang ulama yang tadi saya udah sebutin tuh guru-gurunya. Dinukil sama ulama di dalam kitabnya yang terkenal, yang dibaca sampai sekarang di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim. Artinya ini bukan ulama sembarangan. Dan yang namanya ulama Pak Bu, kalau ngomong nggak asal ngomong. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala udah gambarkan sifat ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, yang paling khusyuk ibadahnya kepada Allah adalah para ulama. Ulama paling takut sama Allah. Kalau pengen ngomong dipikir-pikir dulu, nggak kayak kita. Kita ngomong dulu baru mikir. Kalau para ulama pengen ngomong mikir dulu. Ini kalau saya ngomong begini Allah ridho apa kagak? Kalau saya ngomong begini Nabi ridho apa kagak? Kalau dia mau berbuat sesuatu dipikir-pikir dulu. Ini kalau saya berbuat begini nih Allah ridho apa kagak? Ini kalau saya berbuat begini Nabi ridho apa kagak? Tuh ulama. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Jadi Syekh Ma'ruf Al-Karki saat beliau mengatakan begitu tuh nggak sembarang ngomong, tentu sudah didasari pemikiran yang matang oleh beliau, betul. Tentu sudah ditunjang dengan ilmu yang mumpuni oleh beliau, betul apa betul? Alhamdulillah. Beb, itu kan yang ngadain Maulid, Beb. Kalau kita mah kan cuma datang doang, Beb. Udah datang belakangan, makan paling banyak, pulang duluan. Ada yang begitu? Ada. Biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau maju semangat banget. Betul apa betul? Betul apa betul? Semagamnya beda-beda. Maulid beda. Ya. Apalagi Isra Mi'raj beda. Apalagi Muharraman beda lagi. Tasbih gede-gede. Bawa kitab itu, bawa kitab. Tas gede-gede buat apa? Buat ngantongin makanan. Sembari sholat. Salatullah, salamullah, yang samping pokok pasal. Salatullah, masuknya. Salatullah, kok jadi pulang salamullah. Kok sosis salat pokok sampai aku dimasukin. Begitu sampai rumah, aku hanya rembes syukurin. Ini tahu aja sih pengalaman ya, sering ketemu mama ya. Masya Allah, kalau kita cuma datang doang dapat manfaat dapat, walaupun kita nimbrung doang dapat. Kalau yang tadi Syekh Ma'ruf Al-Karki bilang siapa yang ngadain. Ini kalau sekarang nih yang cuma datang doang dapat manfaat, dapat juga. Kalau tadi Syekh Ma'ruf Al-Karki, sekarang muridnya namanya Syekh Siri As-Sakoti. Ada yang nyebut As-Sakoti, ada yang nyebut As-Sikti. Ikhtilaful lafzi, bukan ikhtilaful hakiki. Cuman beda ngomong doang. Ya, cuman beda bahasa doang. Kayak Betawi ada iya, ada iye. Beda pelafatan doang ya. Nah, kalau tadi Syekh Ma'ruf, kalau ini Syekh Siri As-Sikti. Siapa Syekh Siri As-Sikti? Syekh Siri As-Sikti ini muridnya Syekh Ma'ruf Al-Karki. Jadi Syekh Ma'ruf punya banyak murid, di antaranya Syekh Siri As-Sikti. Nanti Syekh Siri As-Sikti punya murid namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid yang dari Baghdad. Yang asli Baghdad ini besok ya. Bukan yang dari asli bukan. Ya. Ini Baghdad, Imam Junaid Baghdadi ya. Beliau punya guru sekaligus paman sekaligus mertua
namanya Imam Siri As-Sakoti. Nah, Imam Siri punya guru namanya Syekh Ma'ruf Al-Karki. Kalau yang tadi yang ngomong Syekh Ma'ruf Al-Karki, sekarang muridnya Syekh Siri As-Sakoti. Apa kata Syekh Siri? Syekh Siri ngomong begini, man qasoda maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi faqad qasoda raudhah min riyadil jannah. Kata Syekh Siri As-Sakoti, man, siapa orang muslim, mau laki perempuan, tua, muda, kaya, miskin, ya, pejabat ke, rakyat, konglomerat ke, orang melarat ke, orang kota ke, orang kampung, siapa orang yang kosoda menuju maudian suatu tempat, mau itu masjid, mau itu musola, mau itu pesantren, mau itu majelis taklim, mau itu rumah, mau itu gedung, mau itu lapangan, mau itu jalanan kayak begini sekalipun, yuqra'u fihi maulidun nabi, di mana di dalam tempat tersebut dibacakan kisah maulid nabi, mau maulidnya maulid Barzanji, mau maulidnya maulid Syaraful Anam, mau maulidnya maulid Azab, atau seperti tadi maulid Biba, atau maulid Simtud Duror, atau maulid Dia Ulami, atau maulid-maulid yang lainnya. Siapa orang yang datang ke tempat itu, di mana di tempat itu dibacakan kisah maulid Nabi, faqad qasoda raudhah min riyadil jannah, maka dia sedang menuju salah satu taman daripada taman-taman surga. Alhamdulillah. Kalau secara zahir ini jalanan gang, secara zahir ini jalanan gang. Tapi kalau kata Syekh Siri As-Sakoti, muridnya Syekh Ma'ruf Al-Karki, seorang ulama besar, ini adalah taman surga yang Allah sediain buat kita di dunia. Dengan kita masuk ke taman surga yang ada di dunia, insya Allah Allah bakal mudahin langkah kita untuk masuk ke taman surga yang ada di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau secara zahir ini jalanan gang, tapi kalau kata Syekh Siri As-Sakoti, seorang ulama, ini bukan gang, ini taman surga yang Allah sediain buat kita di dunia. Insya Allah kalau kita sering-sering masuk ke taman surga yang ada di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal gampangin langkah kita, lancarin langkah kita untuk masuk ke taman surga yang ada di akhirat nanti. Amin. Amin ya robbal. Makanya kalau ada temannya telepon, Japri nanya lagi di mana, jawab lagi di taman surga. Gitu. Wih, keren amat taman surga. Di mana itu? Jawabin lagi. Norak lu mah, taunya cuma taman sate doang, sama taman buaya. Agak gaul, makanya gaul sini. Kayak Garmuti, kayak Garasi. Ntar gua aja ke taman surga. Alhamdulillah. Ilok di taman surga lihat tuh bidadari mulu tuh. Ilok bidadari jenong. Namanya bidadari dunia aduh ya. Ntar kalau misalkan masuk ke mana? Ke surga di akhirat jenongnya hilang. Gak apa-apa jenong bro, pohon aja jenong mahal. Insya Allah. Jadi kalau kita sering-sering ke taman surga yang ada di dunia, insya Allah ya Allah bakal mudahin langkah kita masuk ke taman surga yang ada di akhirat. Amin. Tapi kalau taman surga yang ada di dunia aja kita malas datengin. Nggak usah kita ngomong yang jauh, yang dekat dah, yang depan mata dah. Malas kita datengin. Saya khawatir nanti Allah persulit langkah kita, Allah beratin langkah kita untuk masuk ke taman surga yang ada di akhirat nanti. Na'udzubillahi min betul apa betul? Kalau taman surga yang ada di dunia aja dia nggak mau masukin, dia nggak mau nimbrung, bagaimana mau ke taman surga yang ada di akhirat? Betul. Makanya latihan sekarang taman surga yang ada di dunia dulu dah. Insya Allah sekarang kita kumpul di taman surga yang ada di dunia, nanti Allah kumpulkan kita di taman surga yang di akhirat. Amin. Amin ya robbal. Oh, masih hidup. Oh, masuk surga. Oh, betul. Jadi dengar sama malaikat dijawab yang ngomong. Oh. Sekarang apa nanti?
Ya kalau ibu-ibu mau duluan nggak apa-apa, saya belakangan ya Bang ya. Saya mau bapak-bapak belakangan ya. Kan ada istilah ladies first, perempuan duluan. Ya, betul. Ikhlas kata bapaknya, ikhlas. Kan itu, laki saya betul anda itu. Cari lagi. Awas loh, kayak kamu pilih ya. Bikin itu loh. Ya, Masya Allah. Pak Edi tuh gue, Pak Edi. Dan disebutin namanya. Waduh. Ini di depan. Katanya, makin gua tuh ikhlas-ikhlas aja ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai hari ke-40. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dapat menjadi penyebab Allah turunkan lebih banyak berkah buat kita. Buat keluarga kita, buat suami, buat istri kita, buat anak-anak kita, buat kerabat kita, buat kampung kita, sehingga kampung kita jadi qaryatun thayyibatun dan kota kita jadi madinatun sholihatun dan negeri kita jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Udah malam, udah cukup ya. Saya udah ngap-ngapan nih. Ini jam juga dikit lagi ntar mau turun lagi kayaknya. Nah, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan buat para jamaah. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti dan insya Allah bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Al-Fagir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Hadana Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.